Wa kana Ibrahim al-Khalil idza qama ila shalah yasma'u wajib qalbahu ala miliyin. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kalau hendak melaksanakan sholat, dia berdiri untuk melaksanakan sholat, maka terdengar debaran hatinya. Saking khusyuknya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau deg-degan kan kadang terdengar, saking dahsyatnya itu getaran di dalam hati yang terdengar. Itu keadaannya Nabi Ibrahim ketika mendirikan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Sa'id at-Tanuhi idza shalla lam tanqati'ud dumu' min khaddaihi ala lihyatihi. Dikatakan bahwasanya Sa'id at-Tanuhi, salah seorang yang salihin, kalau sholat itu tidak pernah terputus air mata yang keluar dari matanya dan mengalir ke jenggotnya. Ini nggak pernah putus dari mulai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sudah netes kena air mata dan tidak terputus sepanjang sholat. Itu air mata mengalir dari matanya ke dagunya ke jenggotnya, ngalir terus, nangis karena takut kepada Allah dan karena kekhusyuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'bathu bi lihyatihi fi shalah faqala law khashi'a qalbu hadha la khashi'at jawarihahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seseorang yang sholat dan kemudian bermain-main dengan janggutnya. Orang kalau punya jenggot, apalagi baru punya jenggot 4 helai 5 helai. Zaman sekarang kan banyak orang yang numbuhin jenggot nggak karuan tapi ditumbuhin 4 helai 5 helai, nggak dirapikan sama dia. Kemudian akhirnya kalau sholat dibuat mainan. Nah Rasulullah melihat, kata Nabi apa? Lau khasyiat qalbu hadza, kalau orang ini hatinya khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekujur tubuhnya pun akan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang khusyuk itu orang yang nggak gerak. Orang yang khusyuk orang yang nggak banyak berpaling, nengok kanan nengok kiri. Orang yang khusyuk tidak akan bermain-main, tidak melakukan sesuatu yang merusak perbuatannya. Itu orang yang khusyuk. Badannya pun ikut khusyuk. Sukun, tidak bergerak. Wala yaltafit, nggak noleh ke kanan nggak ke kiri. Wala ya'bas, nggak bermain-main atau bergerak-gerak. Itu orang yang khusyuk. Kata Rasulullah, andai kata hatinya orang ini ketika sholat dia khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya seluruh anggota tubuhnya pun khusyuk, diem, nggak bermain-main. Dan zaman sekarang kan banyak orang sholat mainan jenggotnya. Apalagi kalau paling banyak penyakitnya orang sholat itu apa? Di luar sholat dia jadi orang yang normal, tapi kalau datang waktu sholat tiba-tiba spontan kena penyakit gatal. Soalnya garu-garu aja kalau sholat. Kita lihat orang yang sholat itu paling hobinya orang sholat itu garu-garu, ada aja yang gatal. Kata Rasulullah, kalau orang ini khusyuk hatinya, maka seluruh anggota tubuhnya akan khusyuk. Syaitan itu pintar ganggunya. Ada syaitan yang ketika manusia selesai dari wudhu itu gandul. Di mana? Di kemaluannya, depan sama belakang. Kerjaannya apa? Niup-niup kemaluannya manusia. Supaya apa? Dia was-was. Kok terasa kayak kentut ya? Padahal nggak kentut. Ini kerjaannya setan. Kadang seseorang merasa seperti dia buang angin, padahal bukan buang angin. Buang angin itu kalau ada suaranya, ada baunya, atau kita ngerasa memang ada angin yang keluar. Nah, terkadang kita ngerasa, ini saya buang angin apa enggak? Padahal yang nggak ada suaranya, nggak ada baunya, kita nggak ngerasa ada yang keluar dari kemaluan kita. Nah ini kerjaannya setan. Nah ada lagi setan yang mendekat manusia ketika dia sholat, apa? Bikin dia gatel. Nggak tahu disiramin apa sama dia, gatal sebelah sini, ini gatal sebelah sini, nggak bisa diem dia. Ada aja tangannya pinggerak, telinganya, kayak matanya, kayak kepalanya, kayak ada aja yang digaru-garu. Nah kata Rasulullah SAW, andai kata hatinya orang ini khusyuk, niscaya sekujur tubuhnya atau tubuhnya pasti akan khusyuk atau diam, tidak banyak bergerak sebagaimana yang dilakukan. Dan Rasul juga mengajarkan kepada para sahabatnya untuk sholat dalam keadaan khusyuk. Ada dari sahabatnya Rasulullah yang sholat, dirikan sholatnya benar, ada rukuknya, ada sujudnya, rukunnya, syaratnya dilakukan semua. Setelah sholat apa kata Nabi? Qum, bangun, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum sholat. Balik dia sholat lagi, ternyata sholatnya nggak khusyuk lagi. Setelah sholat kata Nabi apa? Qum fa innaka lam tusalli, bangun, sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Karena apa? Orang tadi sholat dalam keadaan tidak khusyuk. Syaratnya benar, rukunnya benar, tapi sama Nabi dibilang apa? Berdiri, dirikan lagi sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Karena apa? Sholatnya tidak dilakukan dalam keadaan khusyuk. Ketika sahabat tadi sudah sholat dalam keadaan khusyuk, maka Nabi tidak memerintahkan dirinya lagi untuk melaksanakan sholat.
Karena apa? Sudah ditunaikan dalam keadaan khusyuk, hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Aliyan karramallahu wajhahu, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kana idza hadaratis shalah, kalau datang waktu salat yatazalzal, badannya itu gemetar, wa yatluna wajhahu, dan wajahnya itu pucat. Ketika datang waktu sholat, Sayyidina Ali itu badannya gemetar, wajahnya pucat. Ditanya sama keluarganya, ditanya sama para sahabatnya, malaka ya Amirul Mukminin, engkau ini kenapa wahai Amirul Mukminin, kok tiba-tiba badanmu menggigil gemetar, wajahmu menjadi pucat? Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jaa waktu amanah, telah datang waktu menunaikan amanah, di mana amanat ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, akan tetapi mereka semua menolak karena tidak mampu memikul amanah daripada Allah Subhanahu wa taala dan dipikul oleh manusia. Dan saat ini telah datang waktunya kita untuk menunaikan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang bisa yashur, merasakan kalau sholat ini amanah dari Allah. Gunung saja dibebani nggak mampu, bumi saja dibebani nggak mampu, langit dibebani nggak mampu, manusia yang mampu mendapatkan tugas yang sangat mulia. Kalau datang waktu hayya ala sholah, berarti saat itu adalah waktu dimana kita untuk menunaikan amanah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali orang yang hatinya hidup, maka dia bisa merasakan ini waktunya saya menunaikan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang waktu sholat, badannya gemetar, menggigil, wajahnya pucat, istisyaran, merasakan keagungannya sholat yang merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Al-Imam Husain, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini diriwayatkan kalau datang waktu sholat sama seperti kakeknya, wajahnya pucat. Bahkan sebelum sholat, wudhu saja wajahnya sudah pucat, seperti buah semangka yang belum matang. Maka ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, malaka ya Ali, engkau ini kenapa wahai cucu Rasulullah? Kalau datang waktu sholat, ketika engkau berwudhu kami lihat wajahmu pucat luar biasa. Maka kata Ali Zainal Abidin, atadrun, apakah kalian tahu sebentar lagi saya ini akan berdiri di hadapan siapa? Saya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Makanya ketakutan yang luar biasa menjadikan beliau pucat. Kita itu nggak pakai helm ketilang polisi aja pucat kok. Tapi kalau ngadep Allah Subhanahu wa taala, ngadep polisi kita pucat, ngadep Allah Subhanahu wa taala nggak pernah pucat. Nah, ini karena tidak merasakan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin paham, bisa merasakan. Makanya ketika dia datang waktu sholat, karena merasakan keagungan yang luar biasa, saya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau gemetar, beliau pucat karena keagungan dan pengagungan yang ada dalam diri beliau kepada Allah Subhanahu